Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan proyek tugas kami ini. Oke, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pitra Septia Nugraha MKom, yaitu sebagai dosen pengampu mata kuliah pemrograman visual 2. Di sini judul proyek kami yaitu adalah peminjaman buku pada perpustakaan daerah. Oke, langsung saja. Selanjutnya kami akan memperkenalkan profil anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu adalah Reza Kuntul Khotimah, yaitu saya sendiri. Selanjutnya yaitu ada Francisca Dikawati. Yang selanjutnya adalah Meli Juniarti. Dan yang terakhir yaitu ada Ahmad Yasar. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian peminjaman dan pengembalian buku. Peminjaman dan pengembalian buku adalah suatu proses di mana seseorang meminjam buku dalam jangka waktu tertentu dan akan mengembalikan buku tersebut ke tempat buku tersebut dipinjam. Jadi jika ada seseorang meminjam, dia itu harus wajib mengembalikan sebuah buku. Jadi teman-teman nih, kalau misalnya minjam buku jangan lupa kembalikan ya. Yang selanjutnya itu adalah ini kami menggunakan NetBeans, yaitu atau disebut juga Java NetBeans. Java NetBeans itu merupakan sebuah bahasa pemrograman berorientasi objek yang dikembangkan oleh Sun Microsystems dan menggunakan bahasa umum atau non-spesifik dan dikembangkan untuk pemrograman menulis atau mengkompilasi, mencari kesalahan, dan menyebarkan program serta dapat berjalan di berbagai jenis sistem operasi dan berbagai macam platform. Selanjutnya itu adalah Exam. Exam itu merupakan sebuah software untuk menjalankan website berbasis PHP dan dengan menggunakan pengolah data MySQL di komputer lokal. Selanjutnya saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau sering kita singkat juga dengan ERD. ERD itu adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya bisa digunakan notasi, simbol, bagan, dan sebagainya. Di sini adalah ERD dari proyek yang kami buat. Di sini ada beberapa tabel. Yang pertama itu ada tabel admin, ada tabel peminjaman, ada tabel anggota, ada tabel buku, dan ada tabel pengembalian. Di mana admin dapat mengelola data peminjaman, admin juga mengelola data anggota, admin juga dapat mengelola data pengembalian, dan admin juga mengelola data buku. Di sini anggota itu dapat melakukan peminjaman, anggota juga dapat melakukan pengembalian. Sedangkan pada peminjaman sendiri itu peminjaman di sini dilakukan oleh anggota. Dan buku di sini itu dikelola oleh admin, dan buku juga memiliki peminjaman dan buku juga memiliki pengembalian. Untuk atribut-atributnya teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini itu ada contoh satu aja. Di sini admin mempunyai ID admin, password, nama, dan username. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya lanjutkan kepada rekan saya yaitu Ahmad Yasar. Kepada Ahmad Yasar dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan proyek yang ada di slide. Lanjut ke LS yang berisikan tentang peminjaman. Yang ada tabel peminjaman, yaitu berisikan ID peminjaman, kode buku, ID anggota, dan tanggal. Lanjut ke tabel admin yang berisikan ID admin, nama, user, dan password. Lanjut ke tabel buku berisikan kode buku, judul, pengarang, tahun, edisi. Lanjut ke tabel pengembalian yaitu berisikan ID kembali, ID peminjaman, tanggal, dan ID anggota. Dan terakhir ada tabel ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, dan status. Oke, terima kasih atas presentasinya Saudara Ahmad Yasar. Di sini relasinya dari tabel admin ke tabel peminjaman yaitu adalah one to many, di mana satu admin dapat mengelola banyak data peminjaman dan satu admin juga dapat mengelola banyak data anggota. Selanjutnya itu ada
satu admin dapat mengelola banyak data pengembalian. Di sini anggota dapat melakukan peminjaman dan juga dapat melakukan pengembalian. Selanjutnya demo program kepada Saudari Meli Juniarti dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Reza yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi salah satu untuk mendemonstrasikan program setelah kelompok kami buat. Ini saya akan mendemonstrasikan program mulai dari form login. Ini kita running dulu. Jika berhasil run, maka form login akan menampilkan gambar seperti ini. Itu ada ID admin dan password serta login dan keluar. Sini kita akan login menggunakan ID admin Meli. Sebelumnya sudah ada beberapa ID yang sudah dibuat. Saya akan menggunakan ID admin AD0003 atas nama Meli, username Meli Jun, dan passwordnya 1111. Sekarang kita coba AD0003, passwordnya 1111. Kita login. Jika berhasil, maka akan menampilkan menu utama, yaitu berisi file, master, transaksi, laporan, dan utility, di mana tampilan yang akan tunjukkan yaitu selamat datang, terus sistem informasi perpustakaan daerah, ID adminnya AD003, terus atas nama Meli. Sini saya akan coba log juga. Terus kalau misalnya berhasil, kita akan ditampilkan di menu login. Saya akan coba login dengan ID adminnya yang benar dan passwordnya salah. Saya akan coba ID AD0003, terus passwordnya saya coba Meli. Kita login. Ternyata karena salah akan menampilkan pesan kode user atau password salah. Saya tekan OK, dan saya akan mencoba dengan ID adminnya salah, AD Emily. Coba terus enter, terus menampilkan pesan kode user salah. Jadi kesimpulannya, jika ID adminnya benar dan passwordnya salah, maka itu kita juga tidak bisa login. Lalu jika ID adminnya salah, kita juga tidak diberikan kesempatan untuk menginput passwordnya, apalagi untuk login. Terus kita coba masuk lagi ke sistemnya. Passwordnya. Ini ada menu saya akan mulai ke menu tampilan master. Ini ada buku, admin, dan anggota. Saya akan mencoba mendemonstrasikan menu master buku. Di dalam menu master buku ada form yang berisi data form buku, di mana ada kode buku, judul buku, pengarang, tahun, dan edisi. Lalu ada tombol tambah dan keluar, serta data-data buku yang sudah diinput. Sudah ada beberapa. Kita sekarang coba input kode buku. Pertama kita klik tambah dulu, terus kita input kode bukunya 280688. Terus judul bukunya ini untuk kamu. Terus pengarangnya namanya Levina. Tahun 2018. Edisi pertama.
terus klik simpan. Jika berhasil, maka menampilkan pesan data berhasil disimpan. Kita tekan OK. Ini otomatis di data bukunya ini akan bertambah. Kita akan coba lihat di database. Nah, di sini juga ada data bukunya bertambah. Ini buku yang udah saya input tadi. Terus saya mau coba mengedit buku yang saya tambah tadi. Kita klik tambah, terus klik buku yang ingin diedit. Saya pilih buku yang tadi saya input. Kode bukunya kita tekan enter. Terus kita ingin edit di bagian apa? Saya akan edit di bagian tahun. Saya akan merubah tahunnya menjadi 2019. Terus kita update. Jika berhasil, data berhasil diedit. Dan di sini sudah berubah. Kita akan cek pada database. Kita refresh dulu. Nah, di sini data bukunya juga berubah. Jadi 2019. Jika kita ingin menghapus buku-bukunya juga, itu juga bisa. Caranya kita klik buku yang ingin kita hapus, contohnya ini, terus kita tekan backspace. Data berhasil dihapus. Oke. Otomatis di dalam data-data buku yang dihapus tadi menghilang. Kita coba lihat buka database. Buku yang tadi dihapus sudah hilang. Tidak ada lagi. Kita akan keluar. Jika keluar akan kembali pada menu utama ini. Sekian demonstrasi program dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada rekan saya, Reza. Terima kasih. Saudari Meli Juniarti, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh rekan saya, Francisca Dikawati. Kepada Francisca Dikawati, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya di sini saya akan mendemokan proyek kami. Saya akan menjelaskan di bagian menu master. Di dalam menu master itu terdapat ada data buku, data admin, sama data anggota. Sebelumnya, data buku sudah dijelaskan oleh rekan saya. Saya di sini akan menjelaskan bagian data admin dan data anggota. Apa-apa saja yang bisa dilakukan. Di sini saya yang pertama melakukan data admin. Yang pertama, di dalam form data admin itu terdapat atribut-atributnya. Yang pertama ada ID admin, kemudian ada nama, username, password, kemudian ada tombol tambah, keluar, dan data admin. Selanjutnya saya akan menambahkan salah satu data admin. Yang pertama kita klik tambah. Klik tambah, misalnya saya akan memasukkan data dengan ID admin AD005. Kemudian namanya kita tambahkan dengan nama Siska aja, Siska. Kemudian username-nya misalnya Dika08. Kemudian password-nya misalnya 1998. Kita klik tambah. Oke, data berhasil disimpan. Selanjutnya ketika kita udah klik tambah tadi, kita lihat apakah data yang kita tambahkan sudah berhasil masuk di data admin atau belum. Di sini sudah ada
di AD005. Kemudian selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu mengedit data salah satu data admin ya. Hal pertama yang kita lakukan, kita klik tambah, kemudian kita klik data yang ingin diedit. Misalnya saya ingin mengedit ID admin dengan AD0005, kita klik. Kemudian setelah kita klik di bagian ID admin, kita klik, kemudian kita enterkan. Di sini saya akan mengedit username, misalnya username-nya saya hanya mau username Dika saja. Kemudian kita klik update, maka ada pesannya data berhasil diedit. Kita klik OK. Kemudian selanjutnya misalnya kita ingin menghapus data, mungkin ada salah atau apa, kita ingin menghapus, maka kita tinggal klik data yang ingin dihapus. Misalnya kita ingin menghapus data dengan ID admin AD005, kemudian tinggal kita backspace saja dan akan muncul message data berhasil dihapus. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita keluar dulu. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian menu master lagi untuk data anggota. Hal yang sama juga dilakukan. Pertama, di dalam data form anggota itu terdapat atribut, diantaranya ada ID anggota, nama, alamat, jenis kelamin, nomor HP, dan status. Kemudian ada tombol tambah, keluar, dan data anggota. Di sini data anggota yang sudah kita inputkan. Kemudian misalnya kita ingin melakukan hal yang sama yang seperti saya lakukan di bagian form data admin ya. Kemudian misalnya kita ingin menambah data anggota, kita klik tambah. Di data anggota yang pertama kita lakukan ID anggota, misalnya ID anggotanya kita masukkan AG003, terus kita masukkan namanya misalnya Jihan, kemudian alamatnya misalnya di Ampera, jenis kelamin perempuan, kemudian nomor HP-nya misalnya 08. Oke, statusnya aktif, dia sudah menjadi anggota. Kemudian selanjutnya kita akan mengklik tombol simpan dan akan ada message data berhasil disimpan. Kita klik OK. Setelah kita menambahkan data anggota tadi, kita lihat apakah datanya sudah masuk belum di data anggota. Kita lihat ternyata data anggota yang kita masukkan barusan sudah masuk dengan ID anggota AG003. Kemudian selanjutnya misalnya kita ingin mengedit salah satu data. Misalnya kita ingin mengedit data dengan ID anggota AG003. Hal pertama yang kita lakukan yaitu klik tambah, kemudian klik data yang ingin diedit, dan di bagian ID anggota hal yang pertama dan harus dilakukan, kita selalu enter. Kemudian misalnya saya ingin mengedit alamatnya, misalnya alamatnya bukan di Ampera tetapi di itu Alianyang. Kemudian kita klik tombol update, maka akan secara otomatis muncul message data berhasil diedit. Kita klik OK. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan misalnya ingin menghapus data, mungkin datanya ada yang salah atau mungkin apa. Hal pertama yang kita lakukan maka mengklik data yang ingin dihapus. Misalnya kita ingin menghapus data dengan ID anggota AG003. Tinggal kita klik, kemudian kita
backspace. Maka akan muncul message dengan data berhasil dihapus, kita klik OK. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kepada Saudari Francisca Dikawati, saya ucapkan terima kasih atas presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kekeliruan dalam presentasi yang kami lakukan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat dan tetap berbuat baik.